Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafaditya Dermawan dari PJKR 5E FK Pensika dengan NPM 1810631070 Di sini saya akan mempresentasikan tentang permainan tradisional, mata kuliah permainan tradisional yang diampu oleh dosen Bapak Rahman Nurwansyah, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan sejarah, filosofi, dan permainan benteng. Bebentengan adalah salah satu permainan tradisional. Ini dulu sangat diminati oleh anak-anak untuk mengisi waktu libur atau hanya sekedar menghilangkan rasa penat. Bebentengan di beberapa daerah seringkali dikenal sebagai rarabonan di daerah Jawa Barat, sedangkan di daerah lain juga dikenal dengan nama pris-prisan, pal-palan, omer, jek-jekan. Dan bebentengan sendiri berasal dari kata benteng atau pertahanan. Kata bebentengan adalah dwi purna, pengulangan suatu kata pertama, dengan memakai akhiran yang artinya menyerupai atau berbuat seperti atau yang bukan sebenarnya. Permainan bebentengan mempunyai relevansi dengan kehidupan masyarakat Indonesia pada zaman penjajahan Belanda dahulu. Pertahanan Indonesia terhadap Belanda menggunakan benteng yang akhirnya benteng tersebut dianalogikan terhadap kehidupan anak-anak. Lalu lahirlah istilah bebentengan untuk sebutan permainan tradisional ini. Menurut Yayat Sudaryat, Guru Besar Sastra Universitas Pasundan Bandung, mengatakan bahwa permainan bebentengan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dahulu. Bebentengan sudah ada sejak zaman Belanda dahulu, jika bebentengan pada zaman itu sebagai strategi pertahanan Indonesia terhadap gempuran penjajah Belanda. Maka pada zaman sekarang bebentengan yaitu sebagai permainan yang bermaksud permainan yang tak berbeda dengan zaman dahulu, yaitu mempertahankan pertahanan dari serangan musuh. Jelas Pak Yayat. Benteng adalah permainan yang dimainkan oleh dua grup, masing-masing grup terdiri dari 4-8 orang atau bisa 2 orang. Masing-masing grup memilih suatu tempat sebagai markas, biasanya sebuah tiang, batu, atau pilar sebagai benteng. Di lapangan atau tanah kosong yang cukup luas, kira-kira seluruh lapangan bulu tangkis. Kemudian anak-anak yang akan ikut bermain dibagi menjadi 2 kelompok yang sama rata. Bila kelompok pertama berjumlah 4, maka kelompok kedua berjumlah 4 juga. Apabila kelompok pertama berjumlah 2, maka sebaliknya yang mereka pun akan menjadi 2. Biasanya pembagian kelompoknya dibagi dengan cara gambreng atau suit. Peralatannya tidak begitu sulit ya, hanya membutuhkan sendal sebagai benteng atau batu sebagai benteng dan lapangan yang yang besar. Lalu pembentengannya ini saling berjauhan, biasanya di sudut lapangan. Misalnya kelompok pertama di sudut barat, maka kelompok yang kedua di sudut timur. Peraturannya setiap personel pada kedua kubu harus menyentuh benteng. Hal ini menandakan bahwa status personel tersebut adalah baru. Kalau dia agak lama tidak menyentuh benteng, maka status personel tersebut akan dikira lama. Personel yang berstatus lama ini dapat dikejar, diburu, dan dilawan oleh personil yang dari lawannya tersebut. Jika seorang pemain lama ini sedang berada atau berlari di luar benteng, maka bisa dijadikan tawanan jika disentuh oleh personil kita dari benteng lawan yang berstatus baru. Begitu. Permainan ini awal mulanya dimulai dengan maju atau menyerangnya dari salah satu personil tiap kubu salah satu benteng untuk menantang musuh. Personil dari lawan mainnya kemudian balik menyerang dan mengejar musuhnya. Dari sana para pemain yang maju saling mengejar dan menghindar satu sama lainnya. Jika seseorang yang lama maju kemudian ditangkap oleh sentuh orang yang baru, maka mereka akan menjadi tawanan. Makna dari permainan ini adalah kita harus pintar-pintar menjaga suatu pertahanan dari serangan musuh, dan kita harus belajar siaga gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain kita?